Good morning everyone! Happy Sunday! Today, I'm going to teach you a new song. It's called All Bright and Beautiful. You guys can follow me. We're going to pray. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu untuk segala nafas kehidupan-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan ibadah. Tuhan berkati tiap-tiap kami ya Bapa, agar kami bisa fokus beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay everyone, right now we're going to give our offerings, but before that we're going to pray. You guys can prepare the money and put it in the envelope. Okay, let's pray. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati tiap-tiap kami, tiap-tiap uang persembahan yang kami berikan, agar uang persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Okay, while we're giving our offerings, we're going to sing God is so good. Okay, right now we're going to praise the Lord. I want you guys to all stand up and don't forget to raise your right hand. We're going to sing Amazing Grace.
Yesus, inilah penyembahan kami ya Bapa. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang menebus dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang rela untuk mati di kayu salib bagi kami. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, inilah penyembahan kami. Terima kasih, haleluya. Okay, now you're going to hear God's story. Don't forget to prepare your Bible. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang begitu baik dan mengasihi kami. Dalam tiap-tiap harinya Tuhan sudah boleh menjaga. Sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dan boleh memulai sekolah minggu kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan berkati adik-adik di rumah supaya adik-adik boleh fokus beribadah, mendengarkan cerita, dan juga papa mama yang menjaga adik-adik diberikan hikmat dalam mendampingi adik-adik. Kami serahkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vanessa biarlah dapat menjadi berkat untuk adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kita setiap harinya. Pasti kalau setiap hari Tuhan Yesus tuh udah menolong kita seperti Tuhan Yesus sudah jaga kita pada saat kita tidur semalaman. Pasti Tuhan tolong. Terus Tuhan jaga. Terus juga ketika setiap hari adik-adik pasti makan, minum, berkat dapat dari Tuhan. Adik-adik gak pernah gak makan dalam satu hari, pasti adik-adik selalu makan. Terus juga kalau papa mama gak ada di rumah, Tuhan tetap jaga adik-adik. Dan juga ketika adik-adik sakit, Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dan menyembuhkan adik-adik. Dan masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang kita alami setiap harinya. Kalau minggu lalu nih adik-adik, kita udah dengar cerita Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh tentara-tentara. Terus murid-muridnya pergi lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Petrus sendiri yang bilang katanya dia akan setia terus sama Tuhan Yesus. Dia pergi lari dan dia sempat bilang kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, dia sangat menyesal sekali adik-adik dan sedih sekali ketika dia bilang hal itu. Tapi apakah Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus. Dan kira-kira apa yang terjadi setelah itu ya adik-adik? Yuk kita tonton videonya sama-sama yuk adik-adik. Pada malam itu setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa oleh tentara-tentara ke rumah imam besar. Mereka berjalan, mereka pergi ke rumah imam besar yang bernama Kayafas. Di sana mereka mengejek Tuhan Yesus dan mereka bertanya, "Apakah engkau anak Allah?" Dan Tuhan Yesus bilang, "Ya." Karena mereka mendengar Tuhan Yesus, mereka marah sekali lalu mereka berkata untuk membawa Tuhan Yesus ke rumah Gubernur Pilatus. Dia adalah penguasa kota ini dan supaya Tuhan Yesus ini dihukum. Ketika tiba di sana, mereka bilang kepada Pilatus, "Orang ini jahat, harus dihukum." Lalu Pilatus pun akhirnya mengajak Tuhan Yesus untuk berbicara. Tapi dia tidak menemukan kesalahan apapun. Dan Pilatus pun bilang kepada orang banyak kalau Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan Pilatus dan mereka berteriak, "Salibkan dia." Sebenarnya adik-adik, Pilatus ini ingin sekali melepaskan Tuhan Yesus. Tapi dia takut kepada orang banyak dan imam-imam. Karena itu ia menyerahkan Tuhan Yesus dan mereka memutuskan untuk disalibkan. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus keluar, memukuli Tuhan Yesus, dan lalu mereka menaruh salib yang besar dan berat di bahunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mengangkat salib itu ke Bukit Golgota. Banyak orang yang mengikuti dan ada juga yang membenci, ada juga yang mengasihi dia. Ketika salib itu terasa sangat berat untuk Tuhan Yesus, tentara itu menyuruh seorang yang bernama Simon untuk mengangkat salib itu. Lalu Tuhan Yesus pun berjalan lagi, naik
naik dan naik terus ke atas bukit Golgota. Dan di sana adik-adik mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Betapa mereka menyakiti Tuhan Yesus adik-adik, lihat deh. Tapi apa? Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, katanya, "Bapa, ampunilah mereka." Di atas kayu salib ini ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Lalu seorang dari penjahat itu mengejek Tuhan Yesus. Tapi ada seorang lagi yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ingatlah padaku kalau Engkau datang di kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan Yesus ada di surga." Tuhan Yesus bilang, "Hari ini juga engkau akan berada bersama-sama denganku di surga." Tiba-tiba ada sesuatu ajaib yang terjadi. Tiba-tiba gelap gulita seperti malam hari. Dan Tuhan Yesus ini berbicara dengan keras, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Tuhan Yesus pun mati adik-adik. Dan ada kepala pasukan adik-adik yang mengawasi Tuhan Yesus. Dia mendengar Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga sebelum Tuhan Yesus mati. Dan kepala pasukan itu berkata, "Sungguh Tuhan Yesus orang yang baik dan benar." Lalu ada seorang yang kaya, dia meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus. Lalu dia membaringkan Tuhan Yesus di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Lalu sebuah batu yang sangat besar digulingkan di pintu kubur itu. Nah, Tuhan Yesus ini diam di dalam kubur selama 3 hari. Lalu Allah Bapa di surga membangkitkan dia. Nah adik-adik, minggu depan kita lanjut lagi ya ceritanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sampai dia mau rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita semua adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga dapat mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Kayak misalnya nih adik-adik gak mau denger-dengeran papa mama, terus melawan papa mama, terus atau enggak adik-adik males berdoa, males beribadah. Nah, itu Tuhan bisa ampuni kita asal apa adik-adik? Adik-adik mau berdoa, mau minta ampun kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus aja mengasihi kita. Kita maupun adik-adik di rumah juga harus mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita dalam setiap harinya. Ya, untuk ayat hafalannya di 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya adik-adik, itu aja cerita kakak untuk minggu ini. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Tuhan kami yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami dalam setiap harinya. Engkau boleh rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib dan baik. Tuhan, pada saat ini terima kasih kalau adik-adik di rumah boleh mendengarkan cerita. Biarlah kiranya adik-adik boleh dalam tiap-tiap harinya mengasihi Engkau dan juga mau mohon ampun untuk setiap segala dosa yang adik-adik perbuat Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni. Tuhan, kami menyerahkan adik-adik di rumah selama seminggu ke depan, selama aktivitas selama minggu ke depan. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, baik papa dan mama juga Tuhan berkati dalam mendampingi dan membimbing adik-adik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dadah!